Salam kerahiman. Hari ini 2 Agustus. Kita akan baca dari 121. Kita mulai ya dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tariklah saya ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca 121. Ada serangkaian rahmat yang dicurahkan Allah ke dalam jiwa sesudah pencobaan-pencobaan dengan api. Jiwa itu menikmati kesatuan mesra dengan Allah. Ia memiliki banyak penglihatan, baik jasmani maupun rohani. Ia mendengar banyak kata-kata adikodrati dan kadang-kadang mendengar perintah-perintah yang jelas. Tetapi meskipun menerima rahmat seperti itu, ia tidak berpuas diri. Sungguh, ia bahkan merasa kurang sebagai akibat dari rahmat Allah, karena kini ia terbuka terhadap banyak bahaya dan dengan mudah dapat jatuh menjadi mangsa hayalan. Ia harus minta kepada Allah supaya diberi seorang pembimbing rohani. Tetapi tidak cukup ia hanya meminta seorang pembimbing rohani. Ia juga harus sungguh berusaha untuk menemukan seorang pembimbing yang ahli dalam masalah-masalah ini. Sama seperti seorang pemimpin militer harus tahu jalan-jalan yang harus ia lalui untuk memimpin pasukannya menuju medan pertempuran. Suatu jiwa yang bersatu dengan Allah harus siap menghadapi pertempuran yang dahsyat dan sengit. Sesudah pemurnian dan ujian-ujian ini, secara istimewa Allah tinggal di dalam jiwa itu. Tetapi jiwa itu tidak selalu bekerja sama dengan rahmat ini. Bukan karena jiwa itu sendiri tidak mau bekerja sama, tetapi karena ia menghadapi begitu banyak kesulitan batin dan lahir. Sungguh dibutuhkan suatu mujizat untuk mempertahankan jiwa ini agar tetap berada di puncak. Dalam hal ini, ia mutlak memerlukan seorang pembimbing. Seringkali orang meragukan jiwaku dan aku sendiri kadang-kadang menjadi takut ketika memikirkan bahwa akhirnya aku adalah seorang yang tidak terpelajar dan tidak memiliki pengetahuan mengenai banyak hal, terutama hal-hal rohani. Dan ketika keraguanku meningkat, aku mencari terang dari Bapak pengakuan atau dari para superiorku. Tetapi aku tidak mendapatkan apa yang kurindukan. Panjang ya. Kita baca sama-sama tentang diary 121. Itu adalah bicara tentang bimbingan rohani. Ada serangkaian rahmat yang dicurahkan Allah ke dalam jiwa sesudah pencobaan-pencobaan dengan api. Kita sering ya minta rahmat. Tuhan, saya minta rahmat. Rahmat ini, rahmat itu. Bukan instan Tuhan langsung kasih ya. Di sini dikatakan ada serangkaian rahmat yang dicurahkan Allah ke dalam jiwa setelah pencobaan-pencobaan dengan api. Jadi pada waktu kita akan menerima rahmat itu, kita mengalami pencobaan-pencobaan. Dan kalau bicara tentang pencobaan, di sini dikatakan pencobaan dengan api. Pemurnian, terjadi pemurnian. Apakah lulus? Kalau lulus baru kita menerima rahmat tersebut. Setelah itu jiwa itu menikmati kesatuan mesra dengan Allah. Ia memiliki banyak penglihatan, baik jasmani dan rohani. Ia juga mendengar kata-kata adikodrati dan juga ia mendengar perintah-perintah yang jelas. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina di 121 ya. Tapi hati-hati, ada banyak bahaya ya. Dan kita jadi mudah jatuh jadi mangsa hayalan. Kalau Bapak Ibu masih ingat cerita di Perjanjian Lama ya tentang
Balak dan Bileam. Balak itu adalah Raja Moab. Dia meminta pasukannya untuk mencari Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Pertama kirim dengan barang-barang, Bileam tolak. Yang kedua dikirim lagi pasukan yang pangkatnya lebih tinggi dengan barang-barang yang lebih banyak, lebih mewah, Bileam tetap tolak. Pergi yang ketiga, juga diutus lagi orang yang lebih tinggi pangkatnya dengan hadiah-hadiah yang lebih berlimpah. Dan di situ Bileam sering bilang bahwa oke, saya doa dulu ya, saya tanya sama Tuhan. Dan besoknya dia bilang tolak. Tapi yang ketiga ini sama, dia juga bilang nanti saya mau doa dulu sama Tuhan. Dan keesokan harinya dia mendapat jawaban dari Tuhan seolah-olah Tuhan mengiyakan, ya, seolah-olah Tuhan mengiyakan menurut dia, ya, menurut Bileam. Oleh sebab itu dia bersiap-siap untuk pergi naik keledai. Nah, kalau Bapak Ibu baca itu di bilangan, ya, ada di kitab bilangan, ternyata dalam perjalanan si keledainya Bileam ini nggak mau maju, dipukul, ya, disuruh maju, tapi dia tetap nggak mau maju. Padahal keledai ini bilang, saya tuh melayani kamu loh Bileam, udah sekian lama melayani, kok kamu pukul saya, gitu ya. Nah, Bileam marah karena kenapa keledainya nggak mau maju. Akhirnya di situ dikasihlah si Bileam ini satu penglihatan di mana keledai ini nggak bisa maju karena dia dihalangi oleh malaikat. Coba sekarang kita refleksi lagi, ya. Di Alkitab disebutkan oleh Bileam bahwa Allah memang menyuruh dia untuk pergi. Sesuai dengan permintaan Raja Moab, si Balak itu untuk mengutuki bangsa Israel. Tapi di dalam perjalanan keledainya di stop sama malaikat. Nggak boleh jalan, nggak boleh lanjut. Kita renungkan, kita evaluasi, berarti Tuhan itu nggak suruh Bileam maju. Karena kalau suruh kan nggak usah dihalangin sama malaikat. Waktu Bileam bilang saya dengar Tuhan bilang A, B, C, kan yang dengar cuma Bileam. Sedangkan faktanya, kenyataannya yang kita sama-sama tahu semua, di mana si keledainya itu dihalangi oleh malaikat. Malaikat itu utusan Tuhan. Artinya kan sebetulnya nggak seperti apa yang dipikirkan atau dikatakan oleh Bileam. Nah, disinilah yang disebutkan bahaya dari hayalan. Kalau sudah ada unsur kepentingan diri sendiri, dia dikasih hadiah yang banyak, dia didatengin, dihormati, disebut orang yang hebat, ada kesombongan diri, ada keinginan pribadi. Itulah yang menyebabkan bisa jadi mangsa hayalan. Yang seperti dikatakan oleh Suster Faustina, ada banyak bahaya, mudah jatuh jadi mangsa hayalan. Kalau dibaca lagi di Bilangan 22 ayat 20, di situ dikatakan, datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tapi hanya apa yang kufirmankan kepadamu yang harus kau lakukan. Bangunlah, pergilah bersama-sama mereka. Itu kata Bileam, dengar Tuhan ngomong seperti itu. Tapi kenyataannya keledainya dihalangin sama malaikat, nggak boleh jalan. Di Bilangan 22 ayat 22 dikatakan, tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Itu yang jadi jawaban kita semua, ya. Oleh sebab itu Suster Faustina bilang, ia harus minta kepada Allah supaya dikasih pembimbing. Karena suatu jiwa yang bersatu dengan Allah harus menghadapi pertempuran yang dahsyat dan sengit. Kalau kita bersatu dengan Allah, kita harus siap berhadapan dengan pertempuran yang sengit. Sehingga di situ dibutuhkan seorang pembimbing. Sesudah pemurnian dan ujian-ujian ini, secara istimewa Allah tinggal di dalam jiwa itu. Jadi tadi dikatakan, ya,
kita mengalami ujian, kita mengalami pemurnian karena dikatakan pencobaan dengan api. Tapi kalau kita sudah melewati tahap tersebut, maka Allah akan tinggal di dalam jiwa itu. Ini suatu rahmat yang istimewa. Nah, problemnya lagi, jiwa itu tidak selalu bekerja sama dengan rahmat itu. Bukan yang nggak mau, tapi karena banyak menghadapi kesulitan lahir dan batin. Jadi ada orang ya yang kasih istilah, dulu ya waktu nggak deket sama Tuhan hidupnya kok enak-enak aja. Tapi setelah ikut Tuhan kok kayaknya hidupnya tambah ruwet. Contoh ya, ada seorang ibu bilang sama saya dulu, dia waktu belum kenal Tuhan, dia pernah pergi ke Gunung Kawi, dia bilang hidupnya enak-enak aja. Tapi begitu kenal Tuhan, kok malahan hidupnya jadi susah ya, jadi kekurangan. Ya saya cuma enteng aja bilang, mungkin ibu dulu berkelimpahan karena bukan uang yang halal, uang yang dari Gunung Kawi. Dan sekarang Tuhan mau murnikan ibu, mau bersihkan ibu, sehingga mengalami ujian-ujian dengan api. Dimurnikan, dibersihkan, itulah prosesnya. Supaya ibu benar-benar ikut sebagai muridnya Tuhan. Dan kalau Faustina, dia katakan dia perlu seorang pembimbing. Dia juga katakan dia mencari terang dari Bapak pengakuan atau dari superior. Nah, ini juga menjadi masukan untuk kita. Sehebat-hebatnya kita, setinggi-tingginya ilmu kita, sehebat-hebatnya iman kita, setiap manusia itu ada kelemahan. Tetap perlu pembimbing, tetap perlu Bapak pengakuan, tetap perlu mentor. Sesudah pemurnian dan ujian-ujian ini, secara istimewa Allah tinggal di dalam jiwa itu. Jadi kita dikasih penjelasan, dikasih sharing ya Suster Faustina, bahwa untuk pemurnian, proses pemurnian itu kita akan mengalami ujian-ujian, bahkan pengujiannya melalui api, dengan api, supaya kita bisa murni. Dan kalau sudah murni, sudah lulus dari ujian-ujian tersebut, maka secara istimewa Allah akan tinggal di dalam jiwa tersebut. Itulah suatu rahmat istimewa. Tapi jiwa tidak selalu bekerja sama dengan rahmat itu. Bukan karena dia nggak mau ya, tapi karena banyak menghadapi kesulitan lahir dan batin. Oleh sebab itu, Suster Faustina katakan, aku mencari terang dari Bapak pengakuan atau dari superior. Jadi kita setiap manusia, kita setinggi apapun pangkat kita, pengetahuan kita, pengalaman kita, iman kita, kita tetap butuh mentor, butuh Bapak pengakuan, butuh advice ya dari orang-orang lain. Mari kita masuk ke apa yang kita dapat dari pengajaran hari ini. Pertama, hati-hati dengan rahmat penglihatan atau mendengar suara atau mendengar perintah. Saya pernah cerita ya, ada satu ibu di mana dia bilang dia mendengar suara bahwa dia harus berdoa rosario satu hari itu 100 kali. Jadi dia lakukan itu. Akibatnya apa? Akibatnya dia nggak masak, dia nggak kerja, dia nggak ke pasar. Yang dia lakukan adalah berdoa dan berdoa dan berdoa. Oke, selama nggak mengganggu keadaan di dalam rumahnya. Tapi akibatnya karena berdoa terus, maka dia nggak cuci baju, dia nggak masak, dia nggak ke pasar. Akibatnya suami dan anak-anaknya terbengkalai. Suaminya cerita, ya saya bilang ya sudah kalau gitu kamu yang ke pasar. Oke, dia udah ke pasar, tapi pulang dari pasar sampai dia pulang kerja sore hari tetap aja belanjaan dia nggak kesentuh. Beli mesin cuci supaya cuci bajunya lebih cepat. Itu pun nggak menolong karena yang dia lakukan, si istri lakukan adalah hanya berdoa dan disuruh sama Tuhan berdoa. Nah, kalau kita evaluasi, apakah benar Tuhan meminta hal tersebut? Karena panggilan daripada si ibu ini bukan pendoa. Panggilan daripada si ibu ini adalah sebagai istri, sebagai ibu, di mana sebagai istri, sebagai ibu punya tanggung jawab.
Ini sebagai satu masukan aja ya. Jadi hati-hati dengan rahmat pendengaran, rahmat penglihatan, atau perintah-perintah yang kita dengar. Seperti Suster Faustina katakan, jangan sampai kita jatuh ke godaan hayalan. Kedua, kita harus punya mentor yang dituakan, yang kalau kita mengalami sesuatu kita bisa minta nasihat kepadanya. Dan yang ketiga, kita semua sebagai devosan kerahiman perlu selalu siap sedia untuk menghadapi pertempuran. Seperti yang Suster Faustina alami ya, kalau hal itu berkaitan dengan kepentingan orang banyak, nggak usah pusing, laksanakan. Tapi kalau hal itu berkaitan dengan kepentingan diri sendiri, lupakan. Kalau hal itu yang ketiga misalnya nggak terlalu berguna, nggak harus, ya sudah, itu juga jangan terlalu masuk ke dalam pikiran kita, mempengaruhi pikiran kita. Jadi kalau itu perintah atau penglihatan atau suara demi kepentingan orang banyak, Faustina katakan lakukan, jangan pikir dua kali. Tapi kalau itu untuk kepentingan diri sendiri, lupakan ya. Baik, itu aja untuk hari ini. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa atas rahmat-Mu pada hari ini. Kami Engkau ajak untuk bisa belajar bagaimana bersatu dengan Engkau. Kuatkan kami Tuhan kalau kami harus menghadapi ujian-ujian, menghadapi persoalan-persoalan. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa lulus dari ujian-ujian tersebut, dari pemurnian tersebut, sehingga Engkau berkenan bertahta dalam diri kami. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu ya Tuhan, supaya kami dijauhkan dari segala hayalan, dari segala godaan yang bukan berasal daripada-Mu. Mampukan kami juga Tuhan untuk menggunakan setiap rahmat, talenta yang Engkau berikan kepada kami untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan orang banyak. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah,